Baik, terima kasih Bunda Aini, Bunda Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan kajian subuh kita yang sangat sederhana ya, tetapi mudah-mudahan kita dawamkan ya, adwa muha wa in qolla, didawamkan walaupun hanya sebentar saja, dengan tilawah dan kajian-kajian dan fokus untuk Ramadan. Berbagai halnya dikaitkan dengan Al-Quran ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai konsep mahabbah ya, cinta dalam Al-Quran itu seperti apa. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah ini bahwa bagaimana sih kita ya konsep mahabbah, cinta gitu ya dalam Al-Quran seperti apa. Kita awali dari mahabbah itu sendiri ya. Mahabbah itu kan berasal dari ahabba yuhibbu ya, ahabba yahubbu, hubban ya, ada mahabbatan yang artinya mencintai secara mendalam. Sebentar, ini ada yang masuk dulu, Bon. Mencintai secara mendalam, jadi mahabbah itu adalah cinta luhur, cinta suci yang tanpa syarat ya kepada Allah, bahwa bagaimana kita seorang hamba ketika kita beribadah tanpa cinta ya, semuanya akan terasa hambar, terasa tidak begitu menikmati. Misalnya jangan-jangan misalnya ketika kita sholat yang terburu-buru, tilawah kita yang tidak ada ruhnya gitu ya, hanya lisan kita yang bergerak saja, misalnya hanya fisik kita yang bergerak saja. Nah itu oleh karena itu kan sangat membutuhkan bagaimana menambahkan rasa cinta kita sama Allah. Kalau di sini ada diistilahkan ya pencapaian cinta, ketika seseorang sudah mencapai mahabbah itu mengubah murid ya. Murid itu kan muridun, orang yang menginginkan Allah. Aroda yuridu irodatan muridun, orang yang menginginkan Allah berubah menjadi murad. Murad itu orang yang diinginkan Allah. Nah, orang yang diinginkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita rasa penting ya untuk membahas bagaimana sih mahabbah dalam Al-Quran, bahwa konsep mahabbah dalam Al-Quran itu kita sebagai manusia mampu membuktikan cinta kita ya, mampu membuktikan bahwa hati kita itu benar-benar ingin menggapai ridho Allah gitu. Apapun yang kita lakukan untuk menggapai cinta Allah gitu. Sholat kita gitu ya, saum kita, gerak-gerik kita itu adalah semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah. Nah, ketika tadi ya saya ilustrasikan misalnya bagaimana seseorang yang dia itu beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban ya, tanpa ada rasa cinta yang mendalam sama Allah di hatinya, tanpa ada pengharapan, tanpa ada roja, tanpa ada rasa takut, maka sesuatu itu tidak akan berbekas gitu. Sholat ya sholat, tetapi bagaimana asar dari sholat itu sendiri tidak dia rasakan gitu. Nah kemudian kalau kita lihat nih di kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, kata hub, kata cinta ini banyak sinonimnya ya. Bahwa
Misalnya kata mahabbah ya, ada hubungannya dengan kata alaqah, ketergantungan, al-hawa, kecenderungan hati, as-sabwah ya, kerinduan, as-sababah, rindu berat, as-saghab, mabuk kepayang ya, sebagaimana yang sudah kita bahas bagaimana saghofnya Siti Julaiha ya terhadap Nabi Yusuf. Nah, kemudian di sini juga ada al-miqah ya, jatuh hati, al-wujdu, rindu yang campur sedih, al-kalaf, ada al-ishq, kasmaran ya, ada dan lain sebagainya ya. Ini adalah intinya, tidak akan terlalu kita bahas. Ini yang masih ada hubungannya dengan kata hub. Ini di derivasinya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja pada fokus pada pembahasan kita kali ini. Nah, jenis-jenis mahabbah ya dalam Al-Quran itu sebetulnya seperti apa jenis mahabbah, supaya kita ibadahnya lebih semangat lagi, saumnya lebih ada ruhnya lagi, bahwa atas dasar kita cinta sama Allah, atas dasar hub kita ya, asyadu hubban lillah, bahwa kita sebagai seorang muslim harus menempatkan cinta Allah itu adalah segala-galanya. Cinta kita kepada Allah itu harus di atas yang lainnya gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an di sini dibahas bahwa al-mahabbah ini yang pertama adalah cinta Allah kepada manusia. Nah, tentang bagaimana cintanya Allah kepada manusia, di sini kita temukan ada di surah Al-Imran ya, ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Nah, Qul, katakan Muhammad, in kuntum, jika kalian ya benar-benar mencintai, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, pasti niscaya Allah mencintai ya, mengasihi kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Nah, ini nih kalau Allah sudah cinta ya sama hambanya, Allah ampuni segala dosanya ya. Kemudian Allah itu ya, di sini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai, karena kita tidak luput dari dosa. Maka dosa-dosa kita ya, ketika kita sudah betul-betul mencintai Allah, pasti Allah akan membalas ya, tentunya dengan lebih ya, bahkan Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Nah, pada dasarnya Allah itu pasti mencintai semua hambanya ya. Khalik itu, sang Khalik mencintai makhluknya gitu, itu pada dasarnya. Tapi tentu saja tingkat kecintaan Allah kepada hamba itu tergantung tingkat kecintaan kita juga ya sebagai hambanya. Bentar, ini ada yang masuk dulu. Bentar ya, ini ada pada yang masuk. Nah, jadi pada dasarnya tentu saja ya, kita semua udah memahami bahwa tentunya Allah sebagai sang Khalik itu mencintai seluruh hambanya gitu ya, setiap hambanya. Tapi tentu saja tingkat cintanya Allah sama hamba itu tergantung tingkat cinta hamba itu sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa merasakan apakah kecintaan kita kepada Allah itu seperti apa, maka Allah pun mencintai kita itu sesuai dengan kadar kecintaan kita sama Allah. Jadi, nah ini orang-orang yang bertaubat ya, mereka berharap gitu ya, berharap ampunan dari Allah gitu ya, berharap menjalankan apapun yang Allah perintah gitu ya. Nah, menjalankan apapun yang Allah suruh, kemudian meninggalkan dosa karena Allah gitu ya.
Nah, oleh karena itu orang-orang yang seperti itu tentunya Allah pun akan lebih mencintai gitu ya. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai itu kategori orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah yang lebih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bagaimana cinta manusia sama Allah ya. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Mari kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, dan di antara manusia mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah gitu. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya, ya, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, amat sangat mencintai Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya ini ya, asyaddu hubban lillah, amat sangat mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a. Nah ini ya, seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu tahu ya, seandainya tahu nih kata Allah nih, seandainya tahu orang-orang yang suka zalim, orang-orang yang suka berbuat maksiat, dosa ya, seandainya mereka yarawnal azab, mereka tahu melihat siksa Allah gitu ya di hari kiamat, bahwa annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah ya semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah itu berat siksanya gitu. Kan terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari saja ya, kadang kita itu masih suka berbuat dosa ya, maksiat dalam hati itu, berarti seolah-olah kayak ke Allah itu apa ya, ketika kita masih gosip atau gibah gitu ya, kayak Allah itu nggak nyatet gitu, kayak Allah itu nggak mencerong ya. Kayak Allah itu nggak mengamati kita gitu, seolah-olah itu kita meniadakan Allah ketika kita berbuat maksiat gitu ya, berbuat dosa. Ketika itu berarti artinya kita tidak sedang bertasbih sama Allah gitu. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita masih berbuat zalim, seolah-olah kita itu menganggap Allah nggak apa-apa gitu. Itu Allah nggak apa-apa, padahal tadi ini di sini diingatkan kita idz yarawnal azab. Ini siapa yang masih zalim? Di sini ya, siapa yang masih zalim kata Allah, idz yarawnal azab, jika mereka tahu gimana begitu dahsyatnya ya siksaan Allah, bahwa segala kekuatan itu adalah semuanya milik Allah, bahwa Allah itu sangat keras siksaannya. Nah, terkadang kita tidak terlalu menyadari gitu ya, masih misalnya berbuat hal-hal yang tidak Allah ridhoi, itu artinya berarti kita menganggap Allah itu ya Allah nggak apa-apa gitu, kayak nganggap gitu, padahal nih diingatkan sama ayat ini kita masih banyak sekali ya berbuat khilaf gitu. Nah kemudian dalam Al-Quran pun selain membahas mengenai bagaimana cintanya Allah sama manusia, kemudian kita pun sebagai orang mukmin ya, asyaddu hubban lillah, bahwa amat sangat mencintai Allah, bahwa apapun jangan sampai anak kita melalaikan ibadah kita sama Allah, profesi kita ya, jabatan kita, kesibukan kita, jangan sampai mengalahkan cintanya sama Allah gitu ya. Kita diingatkan. Kemudian yang ketiga juga di sini dalam konsep Al-Quran itu cinta manusia kepada sesama. Nah, bahwa ini memang sudah fitrah ya, cinta manusia kepada sesama. Ini dalam surah Ali Imran disampaikan bahwa zuyyina linnas hubbus syahawat. Zuyyina linnas, dijadikan indah ya, zuyyina dijadikan indah pada linnas, pada pandangan manusia itu hubbus syahawat. Manusia itu memang mencintai apa yang syahwat, apa yang diinginkan ya. Ini
semuanya yang diinginkan manusia minan nisa, perempuan atau pasangan kalau kita ya. Albanin, ini anak yang suka melalaikan ini ya. Kemudian wal qanatiril muqantarah, juga jenis emas ya, harta yang banyak, minazahab, baik dari emas, wal fiddah, perak, wal khilil musawwamah, kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal hars, sawah, ladang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Nah ini yang manusia itu ya, syahwatnya terhadap hal-hal yang barusan disebutkan memang sudah fitrahnya menyenangi hal-hal ini ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, kepada pasangan kita, anak kita, harta kita yang setiap hari kita perjuangkan gitu ya, ini adalah perhiasan dunia. Wallahu ildahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah ini diingatkan ya, tetap gitu sama Allah diingatkan. Nah selanjutnya Ibnu Qayyim membagi 3 jenis cinta ya. Ada 3 jenis cinta ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah cinta kita kepada Allah ini adalah konsekuensi dari iman ya, bahwa iman itu adalah tidak cukup iman itu hanya di lisan kita tasdiq, misalnya membenarkan dengan hati saja gitu ya. Nah bahwa cintanya seseorang kepada Khaliknya, ketika dalam hati kita ada rasa cinta sama Allah, maka insya Allah kita pun akan merasakan lezatnya iman gitu. Bahwa berbeda kan ketika kita sholat yang hanya gugur kewajiban saja gitu ya, tanpa ada pemaknaan, tanpa tumaknina gitu ya. Sholat itu hanya gerakan-gerakan udah aja rukun syarat terpenuhi gitu ya, tanpa ada mahabbatullah, tanpa ada rasa cinta kita sama Allah, kita tidak akan terlalu merasakan lezatnya sholat. Makanya kan keburu-buru. Nabi Muhammad itu kan tahajudnya juga 5,5 jam gitu ya, 5,5 jam. Imam Syafi'i gitu ya, saking cintanya sama Allah kan betah gitu interaksi dengan Quran itu. Beliau ya hatam 30 juz siang hari gitu ya, malam hari 30 juz, karena saking cintanya sama Allah gitu ya. Jadi tidak terasa berat kan. Kalau kita itu kan baru sehalaman 2 halaman ya, mungkin karena ketarik sama dosa-dosa kita kadang sholatnya juga nggak tumaknina. Kalau para Rasulullah juga ya, beliau kan kalau sholat itu pernah ada yang bermakmum ya, Al-Baqarah tamat gitu ya, saking memang cintanya sama Allah itu memang asik gitu ya, sholat itu dengan tumaknina, dengan bacaan yang tartil. Al-Baqarah hatam, dikira oleh makmumnya mau selesai, Rasul tambah dengan Anisa, Rasul tambah dengan Ali Imran. Nah itu baru 1 rakaat gitu ya. Itu saking cintanya sama Allah, jadi merasakan lezatnya gitu kan. Kalau kita kadang tahajud juga, udah tahajud itu buru-buru tidur lagi gitu ya, kadang ya itulah seperti itu. Tilawah baru beberapa menit, beberapa jam itu udah kayak ya dalam hati itu kayak belum merasakan lezatnya gitu ya, lezatnya tilawah, belum merasakan lezatnya qiyamul lail misalkan. Nah itu jadi karena kecintaan kita sama Allah mungkin baru seberapa gitu ya, baru seberapa. Nah ini jadi seperti itu. Kemudian di sini Ibnu Qayyim yang kedua adalah mahabbatullah ma yuhibbullah, mencintai yang dicintai sama Allah. Nah, ketika orang jatuh cinta kan biasanya ia menyukai apapun yang dicintai oleh yang ia puja. Misalkan kayak kita misalkan ke pasangan ya, dia senang ini, pasti kita pun berupaya ya untuk menyenanginya. Nah, jika cinta kepada Allah tentunya harus mencintai apa yang Allah cintai gitu ya. Misalnya mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan banyak sholawat, kemudian apapun yang Allah wajibkan, apa yang disunahkan itu
dilakukan gitu ya. Bahwa bagaimana kecintaan kita juga ya sama yang Allah cintai nih, Rasulullah. Cinta kita sama Rasul, kalau Rasul itu kan begitu mencintai umatnya gitu ya, sampai-sampai Rasulullah itu kan memastikan mau meninggal saja umati gitu ya, begitu cintanya Rasulullah gitu ya. Tetapi terkadang berapa kali gitu kayak kita dalam sehari mendoakan Rasul, bersolawat gitu ya, sering nggak terbenak dalam pikiran kita bagaimana Rasulullah, perjuangan Rasulullah gitu ya, bagaimana gambaran tentang keteladanan Rasulullah. Nah itu terkadang kita cinta sama Rasulnya juga, secara lisan kita bilang kita cinta sama Rasul, tetapi dalam keseharian begitu sulitnya kita mengamalkan sunah-sunahnya Rasul, apa yang Rasul suka, apa yang Rasulullah sampaikan gitu ya. Terkadang kita masih sulit untuk mewujudkannya gitu. Nah itu kemudian cinta manusia kepada sesama, al-hubbu fillah lillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Nah ini mudah-mudahan kita di komunitas kajian subuh ini ya, bahwa cinta kita karena Allah, walaupun kita belum pernah bersua ya, saya sama Bunda Nunung, Bunda ini tuh dipersatukan kita di kajian subuh ini ya, belum pernah ketemu sekalipun, tetapi karena kita sama-sama ya ingin memperjuangkan agama Allah, kita sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, al-hubbu fillah lillah ya, di jalan Allah ya, mencintai yang dicintai Allah. Belum tentu benar jika tidak mencintai karena Allah, kita jika tidak mencintai di jalan Allah gitu. Nah ini contohnya, misalnya orang yang mencintai Nabi Muhammad benar gitu, memang benar, tetapi menjadi tidak benar jika hanya tadi ya, hanya terucap di lisan saja bahwa saya itu pengikut Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad, tetapi tidak ada aksi nyata ya dari ucapan cintanya tersebut gitu. Nah kita tafakuri berapa kali kita mendoakan Nabi gitu ya, apakah dalam pikiran kita itu sering nggak ter itu ya sama Nabi. Makanya kalau kita kajian kan minimalnya kalau baca hadis pasti ada sallallahu alaihi wasallam gitu ya, ada sallallahu alaihi wasallam. Nah kita kan setiap subuh ya, setiap hari kita ada kajian hadisnya, ada kajian tafsirnya gitu ya. Mudah-mudahan ini semakin mengokohkan cinta kita sama Allah, semakin mengokohkan cinta kita sama Nabi, yang terkadang karena hubud dunia kita, karena cinta dunia kita, cintanya kita sama Allah semakin hari mudah-mudahan semakin bertambah ya, tidak berkurang. Cinta kita sama Rasul mudah-mudahan setiap harinya itu semakin bertambah gitu, karena Rasul yang akan mensyafaati kita gitu ya, yang akan mensyafaati kita, tetapi terkadang kita menempatkannya itu sekarang itu seperti apa gitu ya sama Rasul. Nah ini masih ada yang masuk sebentar ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya mudah-mudahan setiap hari ya cintanya kita sama Allah, cintanya kita sama Rasul semakin bertambah, supaya apapun yang kita lakukan kita merasakan nikmatnya iman, kita merasakan lezatnya iman. Sebentar, ini ada yang masuk lagi sebentar. Nah ini jadi supaya ketika kita tarawih itu karena kita cinta sama Allah, kita betah gitu ya, kita betah mendengarkan imam gitu ya, dengan hafalannya berapa juz yang dia baca gitu ya, kita semakin hari semakin semangat dalam tilawah gitu, karena ada rasa cinta kita sama Allah dan sama Rasulnya. Nah jadi mahabbah ini sangat didambakan ya oleh setiap orang, baik mahabbah kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, harta, tahta tadi ya, wanita. Nah lebih-lebih mendambakan cinta kita sama Allah. Kecintaan yang timbal balik adalah antara mereka dengan Rob gitu ya. Ini yang merupakan kedudukan yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih cinta Allah gitu ya, berlomba-lomba meraih cinta Allah. Bagaimana lihat para ahli ibadah ya, saking mereka cintanya sama Allah itu subhanallah ya, ibadah mereka itu betah gitu ya,
betah gitu. Segala sesuatu itu melakukannya dengan tumakninah, dengan penuh ketenangan, sehingga setelah sholat itu memang jiwanya tenang, setelah tilawah itu jiwanya tenang, karena sholatnya dibarengi cinta, tilawahnya dibarengi cinta, sehingga karakteristiknya dia tuh tenang gitu, nggak gampang emosi, nggak gampang marah misalnya. Ya, jadi bahwa cinta itu adalah intinya makanan hati, energi bagi ruh kita ya. Siapa saja yang tidak ada cinta dalam hatinya, maka nauzubillah tergolong orang-orang yang mati ya. Nauzubillah, tumitul qalba gitu ya. Hati yang mati, hati yang sakit, yang tidak ada rasa lezat sedikit pun. Mendengar tilawah ya lempeng-lempeng we gitu ya. Baca Quran ya hanya lisan saja, nggak ada rasa. Kan kalau Rasul sampai menangis gitu ya, terseduh-seduh, misalkan membaca satu ayat itu sampai terseduh-seduh gitu, ingat sama Allah, ingat sama bagaimana umatnya gitu akan diazab Allah dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan mahabbah ini ya, dan ini harus kita ciptakan ya, tidak serta-merta cinta itu ada dalam hati kita. Nah, cara meraih mahabbah dalam Al-Quran ya, di sesi terakhir ya, bagaimana cara meraih cinta nih dalam Al-Quran. Jadi ada banyak cara untuk meraih cintanya Allah. Yang pertama adalah baca Quran dan mendalami kandungannya secara benar gitu ya. Jadi ditadaburi. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah ya cinta kita dengan tilawah ini, bukan hanya dibaca saja ya. Nah, jadi ditadaburi satu ayat itu maksudnya seperti apa gitu ya. Kan kalau kita baca Quran dengan tumanina, dengan tenang, hak-haknya dibaca ya, tahsin tajwidnya diperhatikan, kemudian maknanya dipahami gitu ya. Kan kalau para sahabat itu ketika bacaan Quran itu mereka bergetar kan, wajilat kulubuhum, bergetar hatinya gitu ya. Karena Al-Quran itu kan subhanallah mujizatnya luar biasa. Umar saja yang keras gitu ya, dengan bacaan Quran itu dapat hidayah gitu ya. Kita kemarin membahas Fudol bin Iyad gitu ya, ketika akan berbuat dosa, ketika dibacakan satu ayat Al-Quran dia dapat hidayah. Nah mudah-mudahan kita pun setiap hari ya tilawah dari ayat yang kita baca itu semakin menambah hidayah ya kepada hati kita. Nah, kemudian ingat Allah dalam keadaan apapun. Jadi selalu zikrullah. Zikir itu bukan subhanallah yang dalam lisan saja, kan zikir itu artinya ingat gitu ya, ingat, jadi nyambung antara lisan dengan hati itu nyambung gitu. Jadi kita ingat sama Allah dalam keadaan apapun ya, mau kemanapun, bismillah ya Allah. Jadi kata Allah itu dalam lisan kita tuh basah gitu ya, basah dengan zikir lisan kita, juga pikiran kita gitu. Pikiran kita itu bukan hanya memikirkan hal-hal yang sifat duniawi saja gitu ya. Tapi dipenuhi hati kita itu dengan zikrullah, zikrullah, ingat sama Allah gitu ya. Kemudian tentunya takarrub dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya, bahwa kita ingin lebih dekat sama Allah dengan ibadah wajib yang kita lakukan, dengan sholat yang kita lakukan, dengan hal-hal yang diwajibkan ya, dan juga yang disunahkan gitu. Kan dalam hadisnya kalau kita melakukan apa yang disunahkan gitu ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri sama Allah, maka akan Allah jaga pikiran kita gitu ya, ingatnya sama Allah. Berbagai hal yang kita lakukan itu lillah semuanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah gitu. Nah kemudian cinta kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada dirinya. Dan ini ya, kalau Robiah Al-Adawiyah kan sepanjang dia ya tidak mau menikah, tapi bukan berarti kita harus seperti itu ya. Jadi saking cintanya sama Allah, dia tidak mau terbagi gitu ya. Bahkan dia rela tidak menikah karena pikirannya ingin fokus hanya sama Allah gitu. Sehari-harinya hanya ingin ibadah sama Allah gitu. Nah, itu saking cintanya. Tetapi kalau kita memang banyak lalainya ya, banyak goflanya, kemudian merasakan kehadiran Allah dengan mata hati kita gitu ya. Kalau para ulama itu mereka ketika ingin mengajarkan kepada putra putrinya, mereka
Itu kalau mau tidur ya disampaikan begini, Allahu hadiri, Allahu ma'i, Allah itu bersama kita, Allah bersama saya, Allahu syahidun alayya, Allah itu menyaksikan saya. Jadi harus ada waktu yang kita itu berduaan sama Allah gitu ya. Harus ada waktu yang kita itu memang merasakan kehadiran Allah. Sebentar, ini ada yang masuk lagi nih, baru mau beres ya. Nah, jadi harus dilatihkan gitu ya. Kayak kita sholat sendiri ya, apalagi lagi qiyamul lail misalnya, lagi malam, kita rasakan kehadiran Allah ya dengan mata hati kita bahwa Allah Allah itu selalu mengamati kita, bahwa Allah itu selalu hadir, bahwa ketika kita bergosip, bergunjing itu seolah-olah kita itu menganggap Allah itu nggak ngelihat gitu ya, kayak Allah itu nggak nyatet apa yang kita lakukan. Nah, berarti kita belum bertasbih nih, kita belum bertasbih ketika kita masih berbicara yang menyakiti orang misalkan, seolah-olah Allah itu tidak memperhatikan kita, seolah-olah dalam hati kita itu Allah itu nggak memperhatikan kita gitu, padahal Allah setiap detik, setiap apapun yang kita lakukan Allah itu memperhatikan gitu. Jadi ketika sholat ya rasakan kehadiran Allah, ketika kita serang berdoa ya rasakan kehadiran Allah dalam hati kita, bahwa Allah itu lebih dekat ya dari urat nadi kita, bahwa sebentar, ini masih ada yang masuk ya, mau selesai nih sebentar. Nah seperti itu ya, bersyukur terhadap lautan nikmat yang Allah berikan. Nah ini mudah-mudahan kita tambah hari tambah menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang bersyukur. Nabi Muhammad saja yang sudah Allah sudah Allah jamin ya masuk surga gitu ya, tetapi gimana beribadahnya sampai bengkak-bengkak gitu ya, sholat malamnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya gitu ya, saking lamanya itu hampir 5 jam setengah ya Rasulullah itu kalau sholat qiyamul lail. Sampai Siti Aisyah nanya, ya Rasul, engkau itu udah ahli surga, udah dijamin masuk surga, tapi gimana Rasul? Allah aku abdan syakuro. Aisyah, apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Nah ini mudah-mudahan syukur kita ya semakin jadi satu nikmat itu kita jadikan menjadi samudra lautan syukur. Kalau kita kan kadang kayak sama nikmat Allah itu tidak terlalu kita rasakan ya. Kalau sekarang ada istilah self talk gitu ya, bahwa kita itu rasakan, alhamdulillah ya Allah saya masih punya mata yang bisa melihat dengan jelas, alhamdulillah ya Allah saya masih diberi kaki yang bisa beraktivitas ya, dengan saya masih diberikan nafas yang orang-orang tidak semua ya dikasih nikmat sehat sama Allah gitu ya. Terkadang kita hal-hal yang seharusnya kita syukuri itu kita abaikan gitu. Kemudian tunduk dan khusyuk sama Allah dalam segala urusan. Nah, pokoknya ini supaya cinta kita sama Allah lebih tinggi lagi. Apapun keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Kita tunduk, kita khusyuk ya dalam berbagai hal itu kita pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya terima gitu ya, saya syukuri dengan semua yang Engkau beri gitu ya. Sebentar nih. Nah jadi seperti itu, berkumpul dengan orang yang mencintai Allah. Nah ini diantaranya kajian-kajian ya majelis taklim itu dalam rangka ikhtiar kita berkumpul dengan orang yang sama-sama mencintai Allah gitu ya, memetik hikmah dari setiap percakapan yang bermanfaat gitu. Jadi percakapannya sesuatu yang mengandung faidah gitu ya, tidak ngobrol yang nggak jelas gitu ya, tidak berbicara memang sesuatu yang nggak ada manfaatnya, karena lisan kita itu kan bisa menjadi surga kita, bisa menjadi neraka kita. Pokoknya kalau mau bicara yang baik-baik, kalau tidak lebih baik kita diam gitu ya. Terkadang nah ini mudah-mudahan kita semakin tinggi ya mahabbah kita sama Allah semakin bertambah, mahabbah kita sama Rasul semakin bertambah, karena kita sering ngumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, sama-sama cinta sama Allah gitu kan. Secara hawa nafsu kan sekarang lebih bagusnya itu ya sambil tidur lagi atau gimana, tapi
karena ada al-quwah, ada kekuatan kita ya, rasa cinta sama Allah, kita bismillah gitu ya, sama-sama kajian gitu ya dilakukan. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk berdua dengan Allah dalam rangkaian doa dan harap gitu ya. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan itu ya, bahwa dengan berbagai keistimewaan di bulan Ramadan, segala hajat kita, segala harapan kita gitu ya, kita sampaikan sama Allah. Kedah seueur murudul ngadoa gitu ya. Ya Allah gitu ya. Ya Allah, hamba berharap ya. Hamba berharap, hamba berdoa gitu ya. Mata ini gitu ya hanya tertuju pada ridhomu ya Allah. Hati ini hanya tertuju padamu ya Allah. Apa pikiran ini ya fokus gitu ya, fokus untuk meraih ridhomu ya Allah. Jadi harus ada waktu khusus ya, berdoa sama Allah dengan penuh roja, khauf ya, takut ya Allah. Seandainya misalnya ini adalah Ramadan terakhir saya, bekal apa yang sudah saya siapkan gitu ya Allah. Seandainya ini adalah sholat terakhir saya, bagaimana gitu engkau akan menerima dengan segala kelalaian hati hamba gitu ya. Jadi timbulkan rasa takut gitu, bahwa kita itu seolah-olah akan meninggal hari ini gitu, bahwa ini adalah sholat terakhir kita, sehingga kita memberikan yang terbaik sama Allah, bahwa ini adalah saum terakhir kita, bahwa kita memberikan saum yang terbaik bagi Allah, bukan hanya rubba so'imin laisalahu min siyamihi ilal jual atas, bukan hanya saum yang tanpa ruh gitu ya, tetapi kita berdoa berharap timbul mahabbah sama Allah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebentar, ini masih ada yang masuk ya. Menjauhi sebab-sebab yang menghalang komunikasi yang baik antara hati dengan Allah. Nah, ini tentu saja ya maksiat-maksiat dijauhi, karena itu yang akan menjadi hijab ya. Kan kalau kita buat dosa itu ada nuqtatun sauda, ada satu titik hitam di hati kita. Itu adalah yang menghalangi kita komunikasi sama Allah gitu ya. Jadi nah seperti itu. Jadi cinta level ini ya, cinta kita sama Allah, cinta kita sama Rasul. Nah, ini adalah dan cinta kita sama orang itu adalah harus karena cinta kita pada Allah. Nah, jadi tingkatan cinta yang seperti itu biasanya nggak khawatir lagi dengan persoalan dunia gitu ya. Bukan Ramadan teh mikiran acuk, mikiran kumaha kanggo bakal lebaran. Nah, jadi dunia itu bukan lagi tujuan, tetapi Allah, Allah, Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa meraih seperti ini. Salasun, ada 3 golongan. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, maksudnya ada 3 perkara apabila perkara itu ya ada pada seseorang, maka akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu apa? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai ya selain dari keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah gitu, bukan karena yang lain. Kita mencintai anak kita karena Allah gitu, bahwa anak itu adalah titipan gitu, tetapi kita mencintainya karena Allah, bukan karena apa yang lainnya gitu ya. Wa ayyakroha ayyauda fil kufri ba'da an qadhahullah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ia benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia bencinya dilemparkan ke dalam neraka. Jadi mudah-mudahan nih kalau ada dalam hati kita ya 3 hal ini, Allah dan Rasul lebih kita cintai ya. Berapa hari dalam sehari nih, kalau Nabi kan taubatnya juga 100 kali ya, fil yaumi mi'ata marroh, 100 kali bertobat sama Allah. Berapa hari kita bersolawat sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah sudah tertancap dalam hati kita cinta Allah sama cinta Rasul gitu ya. Kemudian kita cinta sama orang lain, misalkan saya senang sama Bu Nunung itu karena Allah gitu ya, karena kita sama-sama gitu menjadi pejuang Allah misalnya. Kemudian kita benci ya kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang masih lisan kita yang senantiasa bicara sesuatu yang nggak bermanfaat gitu ya.
kemudian maksiat-maksiat lain yang masih sering kita lakukan, kita merasa benci ya. Nah, hal itu, nah mudah-mudahan kita akan mendapatkan manisnya iman. Mudah-mudahan sholatnya kita rasakan begitu nikmatnya sholat, begitu nikmatnya tilawah, begitu nikmatnya saum gitu ya. Bukan hanya saum yang menahan lapar dan haus, tidak mendapat apa-apa gitu. Nauzubillah. Nah, ini kemudian udah lebih 6 menit ya. Jadi intinya Allah itu punya nama yang indah ya, Al-Wadud. Maha mencintai dan dicintai. Allah memberikan taufik, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang Allah pilih. Allah berikan taufik kepada kita ya, menjadikan Allah lebih dicintai daripada dunia apapun gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan berbagai nikmat karena timbul mahabbah, timbul rasa cinta ya, mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah, yang ini yang menjadikan manusia lebih mencintai Allah dari yang lain. Nah, ini ya, mudah-mudahan ketika kita mengaku cinta sama Allah ya, ditunjukkan gitu ya, meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi nih. Bagaimana kita lihat nih, para apa? Para nih langsung saja ke sini ya, udah habis waktunya nih. Nah, ini nih bukan saya mau nyontoin ini ya. Bukan saya mau mencontohkan para sufistik, ini hanya dijadikan pelajaran saja bagi kita nih, dijadikan pelajaran saja oleh kita gitu ya, bahwa bagaimana orang-orang sufi mereka melakukan mereka melakukan jalannya gitu ya untuk mencintai Allah itu seperti apa. Ini yang dilakukan oleh para orang-orang sufi. Tetapi bukan berarti kita akan menjadi seorang sufi nih. Di antara langkahnya adalah yang pertama itu, kalau kita ingin meraih cinta Allah ya, taubat dari dosa besar, kemudian kita bertaubat dari dosa kecil ya. Nah, taubat dari dosa besar, dosa kecil. Ini tobatnya itu bertahun-tahun ya. Kalau kita kan kayak tobat itu udah melakukan dosa, astagfirullah ya udah gitu ya. Tapi ini betul-betul dimaknai tobatnya. Kemajuan kita kemudian juga selain meninggalkan dosa besar, dosa kecil, mereka itu melakukan meninggalkan hal-hal yang makruh nih. Apakah kita masih suka melakukan hal-hal makruh gitu ya? Nah, ini kalau para orang-orang sufi mereka melakukan supaya mendapatkan cinta sama Allah itu seperti itu. Nah, jadi yang pertama ya, meninggalkan dosa besar, meninggalkan dosa kecil, kemudian meninggalkan hal-hal yang makruh, meninggalkan hal-hal yang subhat. Nah, untuk setelah kita bertaubat ya dari hal dosa-dosa besar, dosa kecil, kemudian hal-hal yang dibenci Allah, hal-hal yang subhat gitu ya. Nah, ini mereka selanjutnya untuk meraih cinta Allah adalah melakukan zuhud. Zuhud itu di sini mengasingkan diri dari dunia yang ramai gitu ya. Jadi mengasingkan diri dari dunia, tetapi ini mah hanya ilustrasi saja ya, hanya contoh gitu. Nah, ini bagaimana Imam Al-Ghazali pernah ya, dia mengungsi ke sebuah masjid. Dia sendirian gitu ya, di sana memperbanyak sholat, memperbanyak saum, memperbanyak baca Quran gitu ya, memperbanyak baca zikir gitu ya. Setelah bertahun-tahun zuhud, tidak ada lagi godaan dunia gitu ya. Nah, ia kembali ke kehidupan sebelumnya. Nah, ini bukan untuk dicontoh sebagaimana ini ya, tetapi ini hanya ilustrasi saja. Nah, Imam Ghazali kembali ke keluarganya ya, setelah 10 tahun mengembara. Kemudian ia menjadi seorang zuhud ya, menjadi seorang zuhud, tidak terlalu mementingkan dunia ya. Dunia itu tidak ada di dalam hatinya, tetapi hanya genggam dunia di tangan kita ya gitu. Jadi kalau masalah dunia jangan dimasukkan ke hati gitu. Kalau hilang itu ya udah, ikhlas saja gitu ya, kalau yang dunia tidak dalam hati kita. Kemudian nah ini ya, orang sufi nih. Jadi setelah zuhud ya, kemudian tahapan selanjutnya orang-orang sufi ini mereka melakukan waro gitu ya. Mereka melakukan waro. Jadi waro itu pokoknya kehati-hatian ya, supaya tidak terlibat hal yang subhat gitu ya.
Jadi pokoknya sesuatu yang halal yang dilakukan, tidak terlibat ribawi. Kalau kita kan masih pabaliut dengan riba gitu ya, kewaroan kita itu masih rendah gitu ya. Kalau orang-orang sufi kan waronya itu bahwa pokoknya yang mereka itu fokus pada hal yang halal, yang subhat-subhat itu ditinggalkan. Tapi kita kan masih tidak hati-hati ya, apakah ayam yang kita beli itu hasil penyembelihan yang benar itu dengan bismillah dulu atau enggak. Terkadang kita masih dalam hal makanan, nah am gitu ya, tingkat warok kita terkadang masih rendah gitu. Nah jadi ketika sudah mantap ya dengan waroknya, kemudian langkah selanjutnya mereka adalah al-fakru. Mereka sabar menghadapi segala yang datang, tidak pernah mengeluh gitu ya, menerima segala cobaan yang menimpa, tidak menunggu datangnya pertolongan, pokoknya sabar dalam penderitaan. Nah ini langkah selanjutnya orang-orang sufi dalam kecintaan mereka sama Allah, menimbulkan kecintaan mereka sama Allah, mendekatkan diri mereka sama Allah. Jadi mereka apapun yang mereka terima itu adalah dinikmati gitu ya, sabar dalam penderitaan gitu ya, menerima segala cobaan, tidak pernah mengeluh gitu ya. Apapun yang datang diterima dengan penuh keridhaan. Selanjutnya adalah tawakal. Jadi menyerahkan sebulat-bulatnya keputusan sama Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf ya. Kita hanya meniru apa yang kita mampu gitu ya. Jadi mereka menyerahkan sebulat-bulatnya keputusan sama Allah, tidak memikirkan hari yang akan datang gitu ya. Pokoknya orang-orang sufi itu kan apa yang ada hari ini itu sudah cukup gitu kan. Kalau kita mah panjang angan-angan ya, alah nanti teh gimana, Sawal gimana, besok gimana, kita mau anak mau sekolah udah mikirin kapan gitu. Tapi orang-orang sufi ini mereka itu ya tidak memikirkan hari yang akan datang, apa yang hari ini itu sudah cukup. Mereka ridho ya. Nah di tahap ridho ini sufi telah dekat sama Allah. Nah itu mungkin walaupun ini diantaranya ada sesuatu mungkin ya yang tidak sesuai misalkan dengan prinsip kita, tetapi secara tahapan bisa kita tiru gitu ya, bagaimana ridhonya orang-orang sufi misalnya. Jadi rasa cinta itu akan tumbuh gitu, yang membuatnya sampai pada tahap mahabbah, bahwa cinta Allah dalam hatinya itu yang ada itu hanya rasa cinta sama Allah, penuh harap sama Allah, tidak ada lagi rasa benci kepada siapapun gitu ya, karena yang ada dalam hatinya itu hanya Allah gitu. Ia mencintai Allah dengan bahwa jika membenci makhluknya itu artinya ia membenci Allah gitu sebagai sang pencipta. Kan kalau kita masih ada kadang ya, kalau sakit hati kita masih ada rasa benci-bencinya ya. Kalau orang yang udah seperti ini, dia udah nggak ada rasa benci, udah nggak ada rasa marah gitu ya, karena dia berpikir kalau dia membenci makhluk Allah itu artinya membenci Allah. Kalau dia marah kepada orang lain berarti dia marah sama Allah. Nah ini mudah-mudahan pengaruhnya ya, terakhir pengaruh mahabbah Allah kepada hambanya. Ketika Allah mencintai hamba ya, itu artinya bahwa Allah sudah membukakan hati kita ya manusia supaya dapat mendekatkan diri ya kepada Allah. Dia sudah merasa dekat dengan Allah, dijauhkan dari maksiat, dibersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran duniawi. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan kecintaan kita ya, hati yang selalu ingin taat kepada Allah. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bahwa hati kita itu hanya untuk taat sama Allah gitu. Tidak ada waktu lagi kita untuk benci sama orang, tidak ada waktu lagi kita untuk marah-marah sama orang, tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang tidak Allah suka. Nah itu. Jadi manusia yang mendapatkan cinta dari Allah akan merasakan damai dalam hidupnya, kenikmatan dalam hidupnya, kebersamaan sama Allah gitu ya, dalam tempat sepi di mana Allah itu selalu hadir di dekatnya gitu ya, bahwa nah inilah mudah-mudahan, nah ini udah lebih ya, udah nggak usah dibahas lagi nih, pokoknya ini mencintai Allah. Mudah-mudahan kita ya waladina amanu asyaddu hubban lillah, kita amat sangat mencintai Allah gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah cinta Allah kepada hambanya ini, nah Allah nah ini innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahman wudda, sesungguhnya orang yang beriman beramal solih kelak Allah yang maha pemurah dan akan menalam dalam hatinya rasa kasih sayang. Nah, ketika kita
iman amal soleh, mudah-mudahan Allah menumbuhkan wuddan ya, kasih sayang gitu ya, menumbuhkan kasih sayang. Nah ini adalah anugerah terbesar dari Allah, itu adalah kita dimasukkan ya rasa cinta, kita kembali pada fitrah ya, bahwa Allah akan membukakan mata hati kita yang tertutup, telinga kita yang tuli, mata yang tidak bisa melihat. Ini ya, mudah-mudahan kita dengan kasih sayang Allah ya, dianugerahkan mahabbah oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menebar cinta juga kepada makhluk bumi ya, kita bisa lebih mencintai sesama kita ya, untuk lebih taat sama Allah. Nah ini juga wa alqaita 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku nih. Subhanallah ya, kalau Allah sudah meletakkan ya, kita terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang Allah kasihi ya, seperti gimana Allah sama Nabi Musa, dan aku telah melimpahkan kepadamu nih, kepada Nabi Musa, mahabbatan minni, kasih sayang dariku, walitusna ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengasuhanku nih. Subhanallah ya. Nah ini juga innalladzina amanu wa amilus solihat. Nah yang tadi ya, mudah-mudahan timbul wuddan dalam hati kita. Mungkin hanya itu saja untuk pembahasan kali ini, tentang mahabbah ya, tentang cintanya, bagaimana kita meraih cintanya Allah, supaya saum kita gitu ya, sholat kita, tilawah kita, kita merasakan lezatnya iman, kita merasakan lezatnya hidayah, kita bisa berlama-lama gitu ya dalam bertilawah, kita bisa betah gitu ya dalam melakukan sholat, kita bisa lebih khusyuk lagi, punya rasa takut, punya rasa khauf. Nah barusan itu kita sudah mentadaburi ya di antara ayat-ayat Al-Quran, kalau kita sudah terpilih oleh Allah di antara makhluk yang Allah cintai, maka kita akan senantiasa diawasi sama Allah, kita tidak akan terjerumus lagi pada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf kajian sederhana ini sudah selesai dan sudah lebih ya waktunya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallah. Terima kasih untuk Dr. Fenty yang telah memberikan tausiahnya tentang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu kita kerjakannya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua syariatnya kita berada di kajian subuh kita kali ini. Semoga kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk kajian kita hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis, dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda Dr. Fenty, kalau bisa biar tidak terburu-buru, nyambung aja Bun, bersambung. Gimana Bun? Lebar kajiannya. Oh iya ya, kajiannya biar enggak ya. Gitu tuh. Jadi kan panjang, jadi biar Bunda enggak haru rusuh.